Perusahaan Charun Pokpan adalah perusahaan multinasional yang berpusat di Thailand. Di Indonesia, Charun Pokpan Group yang berkiprah dari skala kecil sejak seperempat abad silam, kini merupakan usaha pembibitan dan peternakan serta produksi pakan hewan terbesar dan berkualitas unggul. Pengalaman dan teknologi yang dimiliki Charun Pokpan Group menempatkan Charun Pokpan Group sebagai kelompok usaha agroindustri terkemuka di dunia. Ketekunan Charun Pokpan Group di bidang ini sudah teruji sejak hampir 70 tahun yang lalu, ketika kelompok usaha ini mulai berkembang di Muang Thai. Dengan kegiatan operasionalnya di Malaysia, Singapura, Indonesia, Hong Kong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, Turki, Portugal, Belgia, dan Amerika. Di Indonesia, kehadiran Charun Pokpan Group menjadi sangat vital bagi para petani dan peternak. Pengalaman dan teknologi yang dimiliki Charun Pokpan Group, baik di bidang pembudidayaan hewan ternak maupun produksi pakan ternak, dapat terlihat pada setiap proses kerja, sejak penelitian, perekayasaan, sampai pada pengendalian mutu produk, agar dapat memperoleh hasil akhir yang terbaik. Zaman dahulu, orang memelihara ayam untuk kebutuhan konsumsi keluarga, atau hanya sebagai hobi saja. Setelah cukup untuk dikonsumsi, barulah ayam-ayam tersebut dijual di pasar tradisional. Peternakan tradisional tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan telur yang terus meningkat. Untuk itu, muncullah peternakan ayam petelur dengan menggunakan teknologi tinggi dan manajemen modern. Secara umum, beberapa hal dasar yang harus diperhatikan dalam beternak ayam petelur adalah: 1. Pemilihan bibit unggul. 2. Program pakan. 3. Kandang. 4. Penyakit dan program vaksinasi. 5. Manajemen. Pemilihan bibit ayam petelur yang bermutu baik adalah langkah awal yang sangat penting. Sebaik apapun tahap selanjutnya, belum tentu dapat mencapai produktivitas yang tinggi kalau bukan bibit unggul. Charun Pokpan Group sejak lama telah dikenal sebagai pemasok bibit ayam bermutu unggul yang diandalkan oleh sebagian besar peternak dalam negeri. Salah satu di antaranya adalah CP909. Program pakan. Jenis dan mutu pakan sangat berperan besar bagi pertumbuhan dan penampilan yang terbaik dari ayam petelur. Pakan juga akan menentukan tingkat produktivitas telur. Selain jenis dan mutu, takaran pakan juga harus diperhatikan serta disesuaikan dengan usia ternak. Charun Pokpan Group selama ini merupakan produsen utama pakan ayam bermutu tinggi di tanah air. Kandang. Sebagaimana manusia membutuhkan rumah tinggal yang layak, maka ayam juga butuh tempat tinggal atau kandang yang layak. Layak secara higienis, sehingga ayam bisa hidup sehat dan bisa berproduksi secara maksimal, baik dalam arti kuantitatif, yakni jumlah telur, maupun kualitatif, yakni mutu telur. Penyakit dan program vaksinasi. Kesehatan merupakan syarat mutlak dalam beternak ayam petelur.
Program kebersihan meliputi kebersihan, pencegahan penyakit, atau vaksinasi guna mencegah ayam dari terkena wabah. Tidak jarang semua ayam terpaksa harus disingkirkan untuk digantikan oleh ayam yang baru bila gejala penyakit mulai terlihat. Program kesehatan meliputi beberapa aspek: kandang, ayam, pengelola, maupun pendatang, serta wadah pengangkut. Program pencegahan penyakit tentu saja lebih penting daripada pengobatan. Oleh sebab itu, program vaksinasi menjadi sangat penting bagi peningkatan kekebalan ayam terhadap serangan hama penyakit. Keberhasilan keseluruhan usaha peternakan ayam petelur sangat ditentukan oleh cara pengelolaan yang benar. Peranan manajemen modern mutlak diperlukan agar memperoleh efisiensi kerja yang maksimal dan produktivitas yang optimal. Kandang ayam adalah ibarat rumah bagi manusia. Tata letak, bentuk, konstruksi, serta fasilitas pendukung kandang sangat menentukan kesehatan ayam yang ada di dalamnya. Kandang yang baik minimal mempunyai aliran udara, sumber air bersih, serta letak kandang pada lokasi tertinggi di daerah tersebut. Beberapa syarat penting yang harus dipenuhi untuk sebuah kandang adalah: A. Ruang pencuci hama yang berada pada pintu masuk dan keluar dari suatu lokasi peternakan. Di setiap kandang harus tersedia bak cuci kaki dan tangan guna membasmi kuman-kuman yang kemungkinan terbawa. B. Arah kandang hendaknya membujur dari timur ke barat guna mencegah terpaan sinar matahari sepanjang hari. Desain kandang. Untuk kandang ayam remaja, biasanya lebarnya 8-10 meter. Sedangkan panjangnya tergantung dari tanah dan jumlah ayam. Lantai dapat dibuat panggung maupun postal. Untuk kandang postal, kepadatannya maksimum 8 ekor per meter persegi, sedangkan untuk panggung maksimum 12 ekor per meter persegi. Jarak kandang minimum 10 meter untuk ayam satu umur. Sedangkan untuk ayam yang berbeda umur, jarak idealnya adalah 50 meter. Tinggi ujung atap dari lantai minimum 1,5 meter. Untuk kandang petelur atau laying, tata letaknya sama, hanya berbeda pada tinggi ujung atap, yaitu minimum 2,5 meter dari lantai. Sedangkan lebar kandang pada umumnya 5,6 meter untuk 8 jalur baterai dengan lebar jalan dalam kandang 80 cm. Persiapan kandang. Setelah ayam dikeluarkan, peralatan kandang juga segera dikeluarkan. Kemudian semprot liter dengan air bersih, dan untuk memperoleh hasil yang baik, sebaiknya menggunakan desinfektan dan insektisida. Hal ini bertujuan untuk mencegah terbangnya debu yang mengandung kuman penyakit. Setelah itu, liter dapat dikeluarkan. Kemudian pembersihan selanjutnya dilakukan secara berurutan, yakni menutup tirai, semprotkan insektisida, semprotkan desinfektan, dan fumigasi kandang. Masukkan alas sekam yang bebas jamur dengan ketebalan 5-7 cm. Memasang peralatan pemanas, kemudian semprotkan desinfektan, dan biarkan kandang istirahat paling sedikit selama 7 hari. 2 hari sebelum DOC tiba, semprot kandang dengan formalin. Ditutup 1 hari, dan biarkan terbuka selama 1 hari. Penting untuk diketahui bahwa desinfektan dan insektisida hanya bekerja dengan baik bila kandang dan peralatan dalam keadaan bersih. Contoh bahan kimia yang digunakan adalah sebagai berikut. Insektisida, Sevin 1 kg per 200 liter air untuk 1000 meter persegi. Antipar,
1 kg per 100 liter air untuk 1000 meter persegi. Desinfektan. Bromoquat 200 cc per 400 liter air untuk 1000 meter persegi. Tektrol 1600 cc per 400 liter air. Desogram 3A 1000 cc per 400 liter air. Formalin 4%, 60 liter formalin per 600 liter air untuk 1000 meter persegi. Periode starter atau fase indukan adalah hal yang paling penting pada pemeliharaan anak ayam, karena hasil pemeliharaan pada fase ini akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan produktivitas ayam di kemudian hari. 1. Peralatan yang dibutuhkan untuk 500-600 ekor DOJ. Alat pemanas atau gasolek. Sekat dengan ukuran 3x3 meter. Tempat pakan plastik 8 buah atau box bekas DOC 5 buah. Tempat minum 8 buah. Termometer untuk memantau suhu ruangan. 2. Persiapan sebelum DOC datang. Nyalakan gas solek dan diatur pada suhu 32-35 derajat Celcius pada pinggir pemanas. Siapkan air minum dengan campuran 100 liter air, ditambah 15 gram linkospektin 50, ditambah 75 gram nop stres merah, tambah gula pasir 500 gram. Campuran ini untuk 6.000 sampai 7.000 ekor DOC. Setiap tempat minum pada tiap pemanas diisi campuran tersebut sebanyak 1 liter. Semua persiapan tersebut harus dilakukan dalam waktu 2 sampai 3 jam sebelum DOC tiba. Tiga, penerimaan DOC. Pada waktu DOC tiba, harus segera dibongkar. Jangan biarkan DOC menunggu terlalu lama karena akan menyebabkan dehidrasi yang akan berakibat pada pertumbuhan dan produksinya. Selanjutnya dilakukan hal sebagai berikut. Letakkan 5-6 box berisi DOC ke dalam tiap pemanas. Lakukan sampling, penimbangan, dan perhitungan DOC. Setelah itu dikeluarkan dan disebar ke dalam indukan. 4. Air minum dan pemberian pakan. Biarkan anak ayam 2-3 jam untuk mengenal air minum. Bila terlihat ada ayam yang belum mengenal air minum dan tempat minum, hendaknya dibantu dengan mencelupkan paruh ayam ke dalam tempat minum. Pemberian pakan. Pemberian pakan sedikit demi sedikit. Biasanya hanya 1 genggam untuk 1 tempat pakan. Misalnya 5 kali sehari pada jam 7, 10, 13, 17, dan 21. Bila pakan tercampur kotoran maupun sekam, hendaknya diayak untuk memisahkan kotoran dan pakan. Kemudian kotoran dibuang di luar kandang. Sesuai dengan pertumbuhan ayam, maka frekuensi pemberian pakan berangsur dikurangi sampai menjadi 2 kali sehari. Pakan starter produksi carun pokpan, contohnya 520 atau 320, mempunyai mutu yang baik karena terbuat dari bahan bermutu tinggi dan mengandung bahan khusus yang dibutuhkan oleh anak ayam. Pakan starter digunakan pada 6 minggu pertama. 5. Perluasan sekat. Ayam memerlukan ruang yang lebih luas seiring dengan pertumbuhannya. Oleh sebab itu perlu perluasan kandang setiap 4 hari sekali sampai hari ke-16 dan 20. Setelah hari ke-20, sekat dikeluarkan. 6. Penggantian peralatan. Secara bertahap, tempat pakan diganti dengan alat untuk ayam remaja. Hingga pada hari ke-12, semua tempat pakan telah menggunakan alas tempat pakan gantung. Pada umur 24-28 hari, tempat pakan gantung mulai dipasang dan diatur minimum 1 tempat pakan untuk 20 ekor ayam.
Tempat minum. Bila digunakan tempat minum otomatis, maka mulai dipasang pada umur 8 hari dan berangsur menggantikan tempat minum galon. Sehingga pada umur 16 hari, semua telah menggunakan tempat minum otomatis. Satu tempat minum untuk 80-90 ekor. Suhu pemanas pada awalnya adalah 32-35 derajat Celcius. Kemudian diturunkan 3 derajat secara berangsur setiap minggu, hingga pada minggu keempat suhunya menjadi 21-24 derajat Celcius. Hal yang penting adalah mengamati keadaan ayam, apakah kedinginan atau kepanasan. Bila ayam menjauh dari pemanas, berarti kepanasan. Bila ayam mengumpul mendekati pemanas, menandakan bahwa ayam kedinginan. Bila ayam menyebar rata, berarti pemanasnya cukup. Bila ayam kepanasan, tirai dapat diturunkan. Tujuan pemotongan paruh adalah 1. Untuk mencegah kanibalisme pada ayam. 2. Untuk mencegah agar ayam tidak memilih bentuk pakan, karena bila ayam hanya memakan butiran, maka nutrisi tidak terpenuhi. Pada umumnya, potong paruh dilakukan di hatchery dan diulang lagi pada umur 16 hari. Pemotongan pada umur ini harus hati-hati dan dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Jika kita ragu-ragu untuk melakukan pemotongan pada umur ini, sebaiknya ditunda paling lambat pada umur 12 minggu. Setelah masa indukan, anak ayam bertumbuh dan masuk ke dalam masa pertumbuhan. 2 hal yang terpenting pada masa ini adalah berat badan dan keseragaman. 1. Berat badan. Penimbangan dilakukan pada waktu yang tepat. Lebih baik dilakukan di siang hari setiap minggu mulai umur 5 minggu sampai dengan mulai produksi sekitar 19-20 minggu. Berat badan harus mencapai 1.650 gram pada saat produksi 2% atau pada umur 19 minggu. 2. Keseragaman. Dibutuhkan 80% dari sampel penimbangan yang memiliki berat badan lebih kurang 10% dari berat badan rata-rata. Contoh, bila sampel penimbangan 100 ekor didapat berat badan rata-rata 1 kg, lebih kurang 10% dari berat badan adalah 900-1.100 gram. Kalau 80 ekor atau lebih dari ayam yang ditimbang, berat badannya berada di antara 900-1.100 gram, berarti keseragamannya cukup baik. Untuk mencapai standar berat badan dan keseragaman yang baik, kita harus memperhatikan dan memantau hal-hal sebagai berikut. 1. Pengaturan pakan. Berikan selalu pakan yang baru, dan jagalah agar pakan selalu dalam keadaan segar. Dianjurkan untuk memberikan pakan 2 kali sehari. Tempat pakan harus selalu dalam keadaan bersih. Paling sedikit 1 kali dalam seminggu dibersihkan. Kami anjurkan untuk menggunakan pakan dengan kualitas baik, seperti 521, BP21, HG21, B21, 621, dan lain-lain, yang digunakan hingga umur 12 minggu. Setelah itu dilanjutkan dengan 522, BP22, HG22, B22, 622, dan lain-lain sampai dengan umur 17 minggu. 2. Pengaturan air minum. Berikan air minum yang dingin dan segar. Jika memungkinkan, kami anjurkan untuk menambah klorin 3-5 ppm. Pembersihan tempat minum dilakukan paling sedikit 2 kali sehari. 3. Pengelompokan atau grading. Lakukan pengelompokan ayam sesuai dengan tingkatan berat badannya, yaitu besar, sedang, dan kecil. Setelah terkelompok, lakukan pemberian pakan yang berbeda sesuai dengan kelompoknya, sehingga akan diperoleh keseragaman yang lebih baik. Bila ditemukan ayam yang pertumbuhannya sangat terlambat, harus dipisahkan dari kelompoknya dan diberi perlakuan khusus. Program penyinaran.
Pada masa pertumbuhan, tidak diperlukan penyinaran tambahan. Cukup dengan penyinaran alami. Penangkapan dan pemindahan. Ketika ayam berumur 16-17 minggu inilah saat yang tepat untuk memindahkan ayam ke dalam baterai. Karena pada saat ini, kita dapat memastikan berat badan yang dapat mencapai standar dan memperoleh tingkat keseragaman yang tinggi, sehingga ayam dapat berproduksi tepat pada waktunya. 19 minggu, 2% produksi. Penangkapan dan pemindahan ayam harus dilakukan pada sore hari, yaitu pada saat udara lebih dingin. Pengangkutan ayam sebaiknya menggunakan keranjang plastik khusus. Keuntungan penggunaan keranjang plastik adalah mudah dibersihkan dan tidak menyimpan kuman penyakit. Ukuran lebar 60 cm, panjang 80 cm, tinggi 30 cm. Cukup untuk mengangkut 10 ekor ayam. Keranjang plastik khusus ini dibuat dan dijual oleh Carun Pokpan Group. Pabriknya Indovet berlokasi di Balaraja, Tangerang. Proses penangkapan dan pemindahan ayam harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sebaiknya diberi tambahan vitamin yang larut dalam air selama 3-5 hari seperti Nopstres merah atau kuning atau Permasol. Pada masa bertelur, satu hal yang harus diingat adalah bahwa biaya pakan adalah 70% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, pilihlah pakan dengan kualitas baik agar dapat menghasilkan telur dalam jumlah dan kualitas yang terbaik, sehingga pada akhirnya dapat menekan biaya produksi. Carun Pokpan Group memproduksi pakan layer dalam bentuk pakan jadi dan konsentrat untuk mempermudah peternak dalam penggunaannya. Penggunaan pakan jadi sangat mudah dan praktis dan diberikan sesuai dengan rekomendasi dari Carun Pokpan. Bahan baku sumber protein seperti tepung ikan, tepung tulang, dan lain-lain seringkali menimbulkan masalah pada peternak karena peternak tidak dapat mengontrol mutunya. Oleh sebab itu, Carun Pokpan dengan tenaga ahli dan laboratorium yang modern menyediakan pakan konsentrat yang telah teruji mutunya. Hal ini akan mempermudah peternak, sehingga peternak tinggal mencampur dengan bahan yang mudah didapat dan dikontrol kualitasnya, yaitu jagung dan katul. Contoh, pakan jadi 524, HG24, PP24, 424, B24, dan lain-lain. Pakan konsentrat 124, HGC24, PC24, K24, 224, dan lain-lain. Di samping pemilihan konsentrat, jagung dan katul yang berkualitas baik seperti tersebut di atas, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penyimpanan dan pencampuran. Gudang penyimpanan hendaknya tetap terjaga ventilasinya dan selalu dalam keadaan kering. Penempatan dan penyusunan barang harus diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu rapat ke dinding serta harus diberi alas. Penggunaan barang dari gudang harus dilakukan dengan sistem FIFO, yaitu barang yang pertama masuk, pertama digunakan. Sebelum dilakukan pencampuran pakan, bahan-bahan dipersiapkan sebagai berikut. Jagung dibagi 3 bagian, konsentrat dan katul dibagi 2 bagian. Setelah itu dimasukkan ke dalam tong pencampur dengan urutan 1. Jagung, 2. Konsentrat, 3. Katul, 4. Jagung, 5. Konsentrat, 6. Katul, 7. Jagung. Waktu yang diperlukan untuk mencampur adalah 15 menit. Prosedur pencampuran tersebut adalah khusus untuk mixer vertikal. Program pemberian pakan. Pada saat ayam remaja atau pulet tiba, kebutuhan pakannya 80-85 gram per ekor per hari dan akan meningkat lebih kurang 5 gram setiap minggu sejalan dengan meningkatnya umur ayam sampai pada puncak kemampuan pakan lebih kurang umur 26 minggu
dengan konsumsi 122 sampai 125 gram. Pada minggu ke-18, dilakukan peralihan dari pakan grower ke pakan layer secara bertahap dengan cara sebagai berikut. 2 hari pertama, 75% pakan grower, 25% pakan layer. 2 hari kedua, 50% pakan grower, 50% pakan layer. 2 hari ketiga, 25% pakan grower, 75% pakan layer. Pada hari ke-7 atau umur 19 minggu, 100% menggunakan pakan layer. Program pemberian air minum. Pada masa bertelur, air minum harus selalu tersedia sepanjang waktu. Kualitas air sangatlah penting. Biasanya air minum terkontaminasi oleh E. coli, Pseudomonas, yang dapat menginfeksi ayam sehingga menjadi lebih peka terhadap serangan penyakit lain. Carun Pokpan Group menganjurkan untuk menggunakan klorin seperti pada masa pertumbuhan. Program penyinaran. Ada 2 hal yang terpenting dari program penyinaran, yaitu intensitas cahaya, lama penyinaran. Intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk masa bertelur adalah 20-40 lux. Diperoleh dengan perhitungan 1 watt per meter persegi untuk neon, sedangkan untuk bola lampu 4 watt per meter persegi. Lampu dipasang 1,5 meter di atas baterai. Contoh, kandang dengan ukuran 5,6 x 40 meter memerlukan lampu neon 20 watt sebanyak 11 buah atau lampu neon 10 watt sebanyak 22 buah. Penambahan sinar dilakukan mulai umur 18 minggu selama 13 jam. Selanjutnya setiap minggu ditambah setengah jam hingga mencapai 16 jam sehari. Dipertahankan sampai ayam afkir. Penyinaran selama 16 jam berarti 12 jam sinar matahari normal antara pukul 6 sampai dengan 18 dan ditambah dengan sinar lampu selama 4 jam. Yang harus diperhatikan, 1. Jangan sekali-kali mengurangi penyinaran baik intensitasnya maupun lamanya penyinaran pada ayam yang telah berproduksi. 2. Bila mendung, maka lampu harus dinyalakan. Kedua hal ini harus dijalankan dengan benar, supaya tidak terjadi fluktuasi produksi harian yang sangat tajam. Kontrol parasit. Parasit dalam tubuh, misalnya cacing, digunakan obat cacing setiap 2 bulan sekali. Parasit di luar tubuh, misalnya kutu, disemprot dengan super killer, dosisnya 60-100 gram per 100 liter air atau antipar 1 kg per 100 liter air dicampur dengan belerang dan deterjen. Cara pemberian: 1. Larutkan dalam air. 2. Semprotkan atau celupkan. 3. Semprotkan minimum 100 cc per ekor. 4. Semprotkan pada umur 19-22 minggu dan diulang setiap 3 bulan. Kontrol terhadap kutu sangat penting karena gangguan kutu dapat menurunkan produksi 3-5%. Selain parasit dalam tubuh dan luar tubuh, lalat dan kecoa juga perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan investasi ulang dari penyakit cacing dan menyebarkan penyakit. Untuk itu perlu dilakukan kontrol terhadap populasi lalat dengan racun lalat Golden Marlin. Racun lalat ini ditabur pada tempat-tempat yang disenangi lalat. Selain itu, kotoran ayam sebagai tempat perkembangbiakan parasit lain perlu juga disemprot dengan insektisida.
Kontrol kesehatan. Untuk mengetahui tingkat kesehatan ayam, perlu dilakukan tes kekebalan ayam terhadap Mycoplasma dan penyakit Newcastle dengan cara pengambilan sampel darah setiap 4 bulan sekali. Semua hal yang telah disebutkan di atas merupakan program yang penting pada masa bertelur. Sedangkan jadwal kegiatan rutin adalah sebagai berikut. Pukul 7, membersihkan tempat minum dan mengisinya kembali dengan air secukupnya. Memberi makanan pertama dan mengaduknya hingga merata ke seluruh bagian tempat pakan. Ini guna memberi kesan cukupnya persediaan makanan, sehingga nafsu makan ayam tetap terangsang. Pukul 9, mengumpulkan telur dan kembali memeriksa tempat minum untuk mengisinya kembali bila berkurang. Demikian juga penanganan atas tempat pakan. Pukul 11, mengumpulkan telur kedua kali, lalu membersihkan telur yang kotor. Pukul 13, mengumpulkan telur untuk yang ketiga kalinya, dan juga dilakukan pemeriksaan persediaan air minum dan makanan. Pukul 14, pemberian pakan tahap kedua, dengan cara seperti yang pertama. Pukul 15, pengumpulan telur keempat kalinya, disertai pemeriksaan secara umum pada semua fasilitas yang ada, termasuk persediaan air minum dan makanan. Manajemen yang baik terbukti memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi peternak. Mulai dari prosentase hasil produksi telur, berat telur, pakan yang dikonsumsi, prosentase kematian, selain program sanitasi dan biosecurity, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah program vaksinasi. Program vaksinasi bisa sangat bervariasi, tergantung dari situasi dan lokasi. Tetapi yang terpenting dalam program vaksinasi adalah cara pelaksanaan vaksinasi harus dilakukan dengan benar. Berikut ini kami tunjukkan cara pelaksanaan vaksinasi yang benar. 1. Melalui air minum. Sebelum dilakukan vaksinasi, ayam harus dipuasakan selama 1-2 jam, tergantung cuaca. Air yang digunakan untuk vaksinasi harus bebas dari klorin dan desinfektan. Jumlah air tergantung umur ayam. Yang terpenting adalah air minum harus habis dalam waktu 1-2 jam. Sebelum dicampur dengan vaksin, air minum terlebih dahulu dicampur dengan susu skim 3 gram per liter, dengan tujuan supaya umur vaksin bisa lebih panjang. Campurkan vaksin dengan pelarut. Setelah itu dicampurkan dengan campuran air dan susu skim. Lalu berikan kepada ayam secara serentak. Dalam membagikan vaksin, hendaknya petugas mengamati sambil memastikan bahwa semua ayam telah memperoleh minum. 2. Tetes mata. Yang penting dalam pelaksanaan vaksin tetes mata, bahwa tetesan vaksin hanya 1 tetes, dan ujung botol tidak boleh mengenai mata. Setelah tetesan vaksin jatuh ke mata, biarkan ayam tersebut berkedip-kedip sampai vaksin benar-benar terserap. Untuk memastikan apakah vaksin sudah terserap, adalah dengan membuka mulut ayam dan melihat warna pelarut vaksin pada langit-langit mulut atau lidah. 3. Tetes hidung. Cara pelaksanaannya hampir sama dengan tetes mata. Hanya saja, pada tetes hidung, salah satu ujung jari telunjuk kita menutup salah satu lubang hidung, kemudian tetes vaksin dilakukan pada lubang hidung lainnya. 4. Tusuk daging. Biasanya disuntikan pada otot dada atau paha. Gunakan jarum suntik yang steril dan tajam. Ukuran jarum tergantung pada umur ayam. Pada umumnya menggunakan nomor 20-22 dengan panjang 0,5 inci. 5. Suntik di bawah kulit. Sangat cocok untuk vaksin kill dengan ajuvan minyak atau injeksi dengan tambahan minyak. Sebab kulit mudah bergerak sehingga vaksin dapat terserap oleh tubuh sedikit demi sedikit. Yang terpenting, suntikan jangan dilakukan terlalu dekat dengan kepala, karena vaksin tidak dapat terserap dengan baik, sehingga akan menyebabkan kebengkakan.
6. Tusuk sayap. Tusuk sayap hanya dilakukan untuk vaksin cacar dengan cara menusuk sayap dengan jarum khusus sampai tembus. Vaksin spray. Pemberian vaksin dengan jalan disemprotkan ini efektif dilakukan untuk jumlah ayam yang banyak. Sebelum vaksin dibuka, sebaiknya vaksin disimpan dalam termos es atau di tempat yang dingin. Bahan kimia yang digunakan untuk vaksin spray adalah sebagai berikut. 500 cc natrium klorida dicampur dengan 1 botol Newcastle Disease Vaccine untuk 1000 ekor ayam. Apa yang dikemukakan dalam film ini merupakan petunjuk umum yang patut diikuti guna menunjang keberhasilan dalam beternak ayam petelur, sehingga semua investasi yang ditanamkan tidaklah sia-sia. Tentu pada gilirannya, selain membawa keuntungan ekonomi sangat besar bagi para peternak, juga membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman dan teknologi yang dimiliki Carun Pokpan Group senantiasa menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi warga masyarakat kebanyakan yang terlibat. Berkat bimbingan dan penyuluhan, serta dukungan lengkap lainnya dari Carun Pokpan Group, mereka dapat menyelenggarakan pembudidayaan ternak yang mampu memberikan keuntungan ekonomis yang sangat besar. Kualitas sumber daya manusia meningkat. Seiring dengan itu, pendapatan per kapita mereka pun meningkat secara meyakinkan. Mereka dibina dengan metode beternak modern, sehingga dapat mampu mengoptimalkan produktivitas serta efisiensi kerja yang maksimal. Dengan demikian, Carun Pokpan Group telah memberikan nilai tambah yang besar bagi peternakan yang semula dikelola secara tradisional. Bila peternak dapat mengikuti petunjuk seperti dalam penjelasan film ini, diharapkan peternak akan berhasil dalam bisnis ayam petelur. Selanjutnya, peternak akan memperoleh penghasilan yang memadai, dapat mengembalikan modal, dapat memperkecil kemungkinan rugi, serta memperbesar peluang menjadi pengusaha yang tangguh, yang pada akhirnya sangat mendukung perkembangan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Carun Pokpan Group yang sudah dikenal di seantero dunia sebagai kelompok usaha agroindustri terkemuka, senantiasa siap membimbing para peternak dengan metode beternak yang modern dan senantiasa membawa keuntungan yang sangat besar. Bersama Carun Pokpan Group, Carun Pokpan Jaya Farm, Indomat Megah, Indofed, SHS, dan CP Prima melalui beternak ayam petelur, siap membantu Anda untuk mensukseskan usaha layer farm Anda.
Selamat berusaha.